Grup C, Round 3, Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, emang asli sangat layak disebut sebagai grup neraka. Pasalnya, persaingan di sini emang sangat ketat dan selain Jepang, semua tim terbukti bisa saling mengalahkan. Yang mana itu juga tergambar jelas dari perolehan poin yang ada, di mana Australia yang duduk di posisi 2, cuma berjarak 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Hal yang pada akhirnya membuat semua tim masih sangat berpeluang untuk lolos entah itu posisi 2, atau 3, dan 4. Nah, khusus untuk Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi benar-benar layak dijadikan sebagai awal yang baik untuk bangkit. Dan itu juga yang membuat Presiden RI Prabowo yang tampak nonton lewat layar HP, di dalam mobil terlihat sangat happy. Terlebih, hasil ini bisa beliau pamerin ke petinggi ASEAN lainnya karena Indonesia pada akhirnya jadi tim ASEAN pertama yang bisa meraih 6 poin di round 3. Di sisi lain, jelas walaupun menang, para pemain timnas harus tetap rendah hati. Dan ada baiknya mereka mendengarkan pesan dari Jurgen Klopp yang kebetulan kemarin sempat datang ke Indonesia. Tiga poin dari Arab Saudi, sekali lagi kami tekankan memang menjadi hal yang sangat penting. Gak cuma kembali membuka jalur ke Piala Dunia, tapi juga menjadikan Indonesia tim terbaik dari Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ya, peraihan 6 poin yang diperoleh oleh tim Garuda pada akhirnya membuat Indonesia unggul atas Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu dan Thailand di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018. Sekedar mengingatkan aja, kalau ketika itu tim Gajah Putih cuma membawa pulang 2 poin saja di sepanjang gelaran round 3, sedangkan Vietnam cuma 4 poin. Hal yang kemudian bisa aja membuat Pak Prabowo pamer tipis-tipis ke para petinggi ASEAN kalau timnas Indonesia beneran udah level Asia. Ya, Pak Prabowo terlihat begitu happy saat melihat dari layar HP saat Indonesia menang atas Arab. Wajar karena bagaimanapun Pak Prabowo juga terkenal sebagai orang yang sangat ingin timnas Indonesia bisa bersaing bahkan di level dunia. Yap, apa yang sukses dilakukan oleh Indonesia dengan berhasil menggebuk Arab Saudi benar-benar membuat media-media di ASEAN kelimpungan. Dan sudah pasti, media yang terkenal julid banget sama Indonesia ya berasal dari Vietnam, di mana salah satu media di sana bernama Soha mengaku sangat terkejut dengan hasil ini. Karena bagaimanapun, kemenangan ini juga membuat peluang Indonesia melangkah jauh kembali terbuka. Gempa, tim Indonesia taklukkan Arab Saudi. Impian Piala Dunia kian dekat. Tim Indonesia berhasil meraup 3 poin penuh saat melawan Arab Saudi lewat penampilan meyakinkan. Pertandingan berakhir 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Mereka mengantongi 6 poin dan menjadi tim Asia Tenggara dengan perolehan poin tertinggi sepanjang sejarah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih penting, tim dari negara kepulauan itu berhasil mengungguli Arab Saudi dan naik ke posisi ketiga grup C, tulis Soha. Yap, selain Soha, ada juga media dari dinasti Nguyen bernama Bongda Plus yang menyebut peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar usai mengalahkan Arab Saudi. Karena biar gimana pun, Indonesia masih punya 2 laga sisa kandang, melawan Bahrain dan China, yang kemungkinan meraih poin maksimal sangat terbuka. Indonesia memenangkan pertandingan pertamanya, menghidupkan kembali peluang untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Kemenangan atas Arab Saudi membantu Indonesia naik ke peringkat 3, sehingga membuka kembali peluang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Tulis Bongda Plus. Sementara itu, meskipun berhasil menang, namun perlu diingat juga kalau jalan masih jauh.
sehingga bagaimanapun para pemain nggak boleh terlena. Dan ada baiknya mereka mendengarkan ucapan Jurgen Klopp yang kebetulan kemarin sempat mampir ke Indonesia. Yap, semua orang tahu kalau Klopp adalah pria atau pelatih yang terkenal sangat bisa membakar semangat lewat kata-kata motivasinya. Maka dari itu Klopp sendiri pernah berujar kalau untuk menjadi sukses, konsistensi adalah hal yang utama. Selain itu, Klopp juga berpesan jika dalam sepak bola, persatuan adalah hal yang utama. Oleh karenanya hal tersebut sangat wajib diperhatikan semua elemen timnas mengingat tim ini cukup banyak dihuni pemain baru sehingga chemistry adalah tantangan terbesarnya. Sepak bola terbaik selalu tentang ekspresi emosi. Penampilan buruk dapat terjadi bahkan dengan pemain baru. Siapapun dapat memiliki hari yang baik, tetapi Anda harus dapat melakukan yang terbaik di hari yang buruk. Persatuan adalah yang utama. Saya hanya memiliki satu pemahaman tentang cara meraih kesuksesan dan keberhasilan, yakni melangkah satu demi satu. Untuk menjadi sukses, Anda perlu hasil berturut-turut. Anda tidak bisa menang, kalah. Tapi dari semua itu, yang terpenting kita harus bermain sepak bola dengan bebas dan berjuang dengan penuh semangat. Ucap pria asal Jerman tersebut dikutip dari Reuters. Di sisi lain ada kabar bagus nih ketika nama Marcelino dan Rizky Ridho terpilih masuk dalam Team of the Week Matchday 6 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia versi SofaScore, di mana Marcel dan Ridho dengan bangga bersanding bersama nama-nama top macam Song Heung-min dan penyerang Nick Nijmegen sekaligus rekan setim Kelvin Verdonk yaitu Koki Ogawa. Jelas ini adalah hal yang sangat membanggakan khususnya buat Ridho. Sebab sekali lagi, Rizky Ridho adalah bukti nyata kalau pemain dari Liga 1 juga bisa bersaing asalkan bisa ngikutin standar yang ada. Dan suka tak suka, sepanjang gelaran round 3 ini, Ridho emang jadi salah satu pemain yang penampilannya nyaris nggak pernah mengecewakan. Dan di laga versus Arab kemarin, Ridho asli deh, mainnya keren banget. Duel satu lawan satunya kuat. Plus reading the game-nya di laga ini juga sangat bagus. Berulang kali Ridho mampu mementahkan serangan lewat intercept-interceptnya yang bersih. Yap, Rizky Ridho Ramdhani. Semakin hari, dirinya kian menunjukkan sisi matang dalam bermain. Dan hanya persoalan waktu saja bagi Ridho untuk segera dilirik oleh tim-tim luar negeri khususnya Eropa. Bagaimanapun, Ridho adalah orang yang sukses mencuri hati Shin Tae-yong sejak hari pertama dan gak pernah pergi sampai gak terasa. Kini capsnya bersama timnas senior udah 42 kali di usianya yang masih 22 tahun. Intinya, soal kualitas, Rizky Ridho memang terlalu mewah bagi ukuran pemain Liga 1. Maka dari itu, tanpa mengurangi sedikit pun respek kepada klubnya saat ini Persija, Rizky Ridho amat sangat layak untuk segera abroad, bahkan ke tanah Eropa, agar semua potensi terbaik yang ada dalam dirinya bisa keluar. Yap, terlepas dari apapun, dengan jeda yang cukup panjang ini, semoga para pemain benar-benar bisa meningkatkan performanya di level klub masing-masing. Terutama buat pemain muda, seperti Marcel, Justin, Arhan, Nathan, Ivar, Eliano, hingga Rafael Strijk, agar paling enggak bisa dapat menit bermain yang cukup. Karena biar gimana pun, itu sangat penting dilakukan agar match fitnessnya, serta match feelingnya nggak turun. Dan semoga aja nggak ada lagi yang cedera sehingga di bulan Maret nanti Indonesia bisa tampil dengan form terbaik. Lalu untuk calon pemain baru yang diincar PSSI, yuk segera yuk join, karena biar gimana pun kedalaman squad yang balance itu penting. Nah, bagi yang Liga 1 gimana? Gak usah minder. Contoh tuh Rizky Ridho, yang tetap bisa menjaga standar tinggi, walaupun untuk sekarang cuma main di Liga 1. So, sekali lagi, tetap semangat dan sukses selalu Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.